Yang kedua adalah saya rasa juga saya kenal beberapa juga apa senior-senior yang sudah ikut apa membantu unit usaha perusahaan menjadi membuat proyek ya. Itu mahasiswa-mahasiswa dilibatkan untuk langsung terjun ke proyek terutama yang mahasiswa-mahasiswa akhir ya. Itu sangat bermanfaat. Terus eskalasi ke bawah, terus begitu, terus bergelombang ke bawah ya, sehingga berkesinambungan. Saya nggak menyebutkan satu universitas, tapi saya tahu ada universitas melakukan itu gitu. Itu suatu universitas dan itu cukup bagus. Sehingga karena proyek semakin banyak mahasiswa dilibatkan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas gitu. IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Di sini kita kedatangan Bapak Muharwan Syahroni, SSI dan MH. Beliau merupakan Environmental Safety dan Health Deputy Head di PT Trimegah Bambang Persada Tbk atau Haritha Nikel. Beliau menyelesaikan S1 Kimia di FMIPA UGM, pernah menempuh pendidikan di Chiba Institute of Technology di Jepang, kemudian S2 di Universitas Islam Sumatera Utara, dan saat ini sedang menempuh S3 lingkungan di Unhas. Beliau berkarir di industri pertambangan, pernah berkarir di PT Smelting Gresik, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Agincourt Resources, dan saat ini jadi Environmental Safety dan Health Deputy Head PT Trimegah Bambang Persada TBK Haritha Nikel, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun sebelum kita mulai, mungkin bertanya-tanya kepada Pak Iwan, bagaimana dulu pengalamannya di FMIPA UGM, mungkin kita tanya lebih dahulu. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah selalu baik berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga baik juga Mas Alhamdulillah. Bambang ya. Iya, baik. Iya Pak Iwan. Jadi kan tadi kita sudah mungkin ada sekilas sedikit tentang karir dan juga bagaimana perjalanan akademik dari Pak Iwan sendiri. Namun jika kita boleh mungkin kembali ke masa lalu ya Pak Iwan, bertanya mengenai FMIPA UGM, dulu bagaimana bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM itu, ceritanya bagaimana tuh Pak? Monggo. Baik, kami dulu masa mudanya ya, anak-anak daerah. Saya bilang dari Sumatera, dari Riau. Kalau kampungnya, kampung lagi Indragiri Hilir. Kemudian di sana kita dulu anak-anak saya itu cita-citanya ya kalau kuliah kebanyakan UGM, ITB, UGM, ITB. Dan saya termasuk yang menyukai ke UGM satu. Belum pernah ke Jogja, belum ngerti itu UGM apa, tapi sudah terkenal. Satu memang kecintaan di bidang kimia pada masa SMA juga apa, cukup kuat ya. Nah, sehingga wah ini ada potensi apa keinginan ini bisa disalurkan ke Jogja. Dan tentu juga Jogja selain UGM-nya dia tariknya Jogja itu sendiri. Sehingga ini kombinasi yang luar biasa, belajar sambil belajar ilmu, belajar budaya. Kurang lebih itu, Mas Bambang. Baik, baik. Eh, tapi pada saat eh, awal-awal itu Pak, pada saat mungkin tertariknya itu, ketertarikannya itu gambarannya seperti apa Pak? Untuk Baik, kuliah di UGM pada saat itu. ya jujur kimia itu sudah dibuka fakultasnya di mana-mana ya, di universitas manapun ya. Tapi bicara kimia pada saat itu masih muda,
ini sesuatu yang berbeda kalau UGM. Saya merasa memang di tempat lain ada MIPA kimia, tapi bagi saya UGM kimianya spesial, sehingga semakin tertarikannya tinggi ya. Saya pikir itu paling mendasar sekali ya. Uh, apa yang menjadi satu pembeda sehingga berkeinginan keras untuk bisa masuk Gajah Mada University, khususnya jurusan kimia. Pada saat SMA dulu juga sudah suka dengan kimia, Pak? Benar sekali. Saya teringat dulu itu menjadi suatu subjek yang banyak orang hindari, tetapi kenapa ada kenikmatan sendiri belajar ilmu kimia ya. Sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang bisa terlihat kalau literasi segala macam, dan kadang-kadang tidak bisa terlihat karena kita mereaksikan segala sesuatu. Tapi sesuatu semacam suatu misteri yang bisa dan keinginan untuk dipecahkan selalu. Nah, sehingga ketertarikan tetap menjadi suatu poin penting untuk masuk bidang kimia. Itu yang dulu saya rasakan pada saat mau masuk kimia, khususnya kimia UGM. Baik, baik. Kemudian pada saat pertama kali masuk itu, apa yang dirasakan itu, Pak? Apakah kaget atau kok susah atau bagaimana Pak, pertama masuk itu? Saya waktu itu waktu setelah ujian ya, saya masih di Sumatera, ya kan. Waktu itu kemudian diumumkan, yang saya rasakan waktu itu adalah kebanggaan luar biasa, dan saya ingin keluar rumah dan ditanya orang lulus di mana gitu kan. saya lihat jalan gang di situ, saya pengen ditanya gitu kan. Perasaan luar biasa. Satu tadi mungkin saya anak daerah, kemudian kebanggaan universitas kebanggaan saya bisa masuk, dan saya ingin, bukan saya mengumumkan tapi ada nanya gimana pengumuman, hasilnya di mana, lulus di mana gitu. Jadi itu mungkin bisa menggambarkan bagaimana euforia, kegembiraan yang luar biasa, atau boleh dibilang kalau istilah ekstasi loh, kegembiraan luar biasa. Alhamdulillah ya dikabulkan doa, kemudian niat ya dikabulkan, ya bisa ke Gajah Mada gitu ya. Nah itu sampai dari pagi diumumkan sampai sore, dan besoknya itu saya pengen ada yang nanya lulus di mana. Mungkin itu bisa menggambarkan ya bagaimana pada masuk kinerja. Baik, Pak Iwan. Tapi untuk Pak Iwan sendiri, pada saat minggu pertama kuliah, kemudian mungkin bulan pertama, semester pertama, Ya. itu merasa kesulitan nggak, Pak? Ada adaptasinya bagaimana? Jelas, jelas luar biasa. Kami bagi anak daerah, saya pikir bukan di Riau saja, di tempat yang lain kan mungkin masalah informasi ya. Yang paling utama mungkin saya reference saja. Teman-teman di Jawa rata-rata sudah belajar ilmu kimia, bahan waktu di SMA bahannya dari universitas. Sementara kami sesuai dengan petunjuk dari Dekdikbud ya, itu dipelajari yang dikuasain. Sehingga pada starting awal-awal pertama kita kaget gitu ya. Kagetnya itu kok teman-teman itu menguasai lebih gitu ya, memahami lebih, sementara kita baru menapaki gitu ya, baru mempelajari sesuatu yang baru. Nah itu pelajaran sangat besar bagi saya ya, dan teman-teman. Kebetulan saya ngumpul beberapa teman daerah, kaget dengan gap yang luar biasa. Dan ini mungkin bisa menjadi informasi baik juga. Saya pikir sekarang daerah sudah mulai mempersiapkan hal sama. Ya, kalau dulu ya rata-rata terutama di tempat kami ya belajar sesuai dengan apa yang diprogramkan. Sementara yang di rata-rata di Jawa sudah mempelajari. Ya, saya pikir mereka sudah punya buku-buku pegangan universitas di kala di SMA. Jadi tentu semester pertama dan semester cukup berat, tapi karena tadi suatu euforia, keinginan dan kebulatan tekad, saya rasa dan mencari jawaban, mengetahui ada apa dan bagaimana menyelesaikan gap tadi Mas, supaya kita gembira kuliah kimia. Karena bagaimana kuliah kimia supaya gembira, itu yang harus dilakukan. Baik Pak Iwan. Kemudian mungkin sebelumnya itu bertanya mengenai latar terlebih dahulu ya Pak Iwan.
Itu tahun berapa sih Pak itu pada saat-saat itu? Lama sekali itu di tahun 89. Oh, Ya, 89. 89, 89 cukup lama. Oke, Ya, kemudian dan lulus tahun ya maksud saya waktu itu sebenarnya lulus tahun 88, kemudian mau masuk Akabri. Ya kan saya coba tes waktu itu memang jalur saya pengennya masuk ke yang praktis langsung masuk Akabri atau PDN dan saya coba laluin itu dua cuman terakhir saya mundur pada proses apa namanya itu tes gitu ya kemudian berubah pikiran ya berubah pikiran melanjutkan kembali keinginan semula begitu kan kita biasa begitu kan masih gamang pengen ke sini tapi ada opportunity bukaan dulu Akabri zaman-zaman kami dulu Akabri itu luar biasa ya satu luar biasa apa kalau ada bukaan itu pengen sekali menjadi jenderal menjadi ini. Kemudian itu pilihan saya atau dulu sangat praktis kalau masuk IPDN itu bisa jadi camat. Nah, itu yang dilakukan waktu itu ya. Dan sehingga 1 tahun pertama itu ya proses ke sana. Nah, berikutnya berubah pikiran, saya pikir saya harus kembali ke basic gitu keinginannya gitu. baik, baik. Kalau lulus S1-nya sendiri tahun berapa? Saya 95. Seingat saya Oh, November 95. Baik, 95 baik. iya. Berarti kuliahnya di awal tahun 90-an seperti itu. 89 masuk awal 90-an ya, sekitar 5 tahun lulus dan belum mengenal nama semester pendek waktu itu. Ya, artinya lulus itu kalau seingat saya kimia dasar 1, kalau nggak lulus nggak bisa ngambil yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau nggak lulus begitu ya itu bisa lama dan tidak ada namanya apa harus ngulangnya semester depan atau tahun depan gitu ya. Dikala mata kuliah itu dibuka. Kalau setelah itu tahun kalau nggak salah di tahun 94 sudah ada semester pendek dikala saat saya mau lulus. Teman-teman bisa adik-adik bisa lulus lebih cepat. Kalau kita dulu nggak, ya 5 tahun ke atas itu rata-rata. Jarang, saya pikir jarang yang bisa lulus lebih cepat dari itu. Mungkin untuk para penonton dimanapun menonton ya ini ya Pak, mungkin bisa dijelaskan dan digambarkan ini Pak situasi FMIPA UGM di tahun 90-an, kenangan dan pengalamannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Pak. Ya, kita dulu itu pusatnya di apa ya dekat Wirota kampus ya di kampus sana dan kampus baru yang sekarang depannya Balai Urung ini masih belum atau mungkin awal-awal konstruksi tapi masih belum ada. Kita terpusat kuliah di situ dengan gabung beberapa fakultas yang lain ya kan. Nah, ini tadi kita sangat-sangat saya impress bagaimana UGM secara keseluruhan menyediakan apa namanya apa, perpustakaan ya yang cukup besar untuk belajar dengan kondisi yang terpacu, tenang terpacu karena banyaknya orang belajar di situ. Sehingga kalau pas mau apa mau belajar ya lebih baik di situ gitu kan. Karena rata-rata kos-kosan ya kurang lebih tahun-tahun segitu fasilitasnya kurang mendukung lah ya. Ya mungkin ya kalau bagi kami nikmatin. Kalau dibanding anak-anak sekarang beda. Sehingga kalau di sana itu sangat mendukung sekali perpustakaan UGM bisa andalan sampai malam nanti di situ sambil nanti kalau ada teman berbisik-bisik nanya-nanya juga di situ banyak buku-buku yang bisa dilihat ya sangat beda dengan sekarang bisa buka internet kalau di situ kita tahun-tahun 89 masih buka buku misalkan referensi di tahun 60-an 70-an dari Rusia dari Amerika dari mana-mana usahanya demikian untuk mendapatkan ilmu karena kita yakin apa yang disampaikan oleh dosen mesti ada hal-hal yang perlu kita gali lagi di tempat yang lain dan
untuk memperkaya Gasanah itu. Jadi bisa dibayangkan suasananya, tidak ada HP ya tentunya, tidak ada media sosial gitu ya, tetapi fokus rata-rata untuk menyelesaikan kuliah. Baik, baik. Berarti ya mungkin itu yang bikin jadi lebih lama ya, 5 tahun bandingkan sekarang. Ya, di samping dulu kan tidak ada semester pendek ya, tidak ada semester pendek, tidak ada pengulangannya tahun, dan rata-rata pada angkatan segitu, tahun-tahun segitu saya rasa 5 sampai 6, bahkan ada yang sampai sekian tahun gitu, sampai diperingatkan itu ada ya. Kalau zaman-zaman itu sampai teman-teman tuh apa ya, ada yang diperingatkan, ada yang sampai mungkin tidak berlanjut gitu. Tapi rata-rata di 5 tahun, rata-rata pada saat itu. Namun tadi di awal ada yang menarik ya Pak. Tadi kan katanya sempat berpendidikan di Chiba, Jepang juga ya, di Institut Ya, Teknologi. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Kok sampai ke sana? ya, jadi alhamdulillah saya, tadi yang disampaikan ada satu yang perlu saya sampaikan. Setelah saya lulus itu, saya sebenarnya masuk pegawai negeri dulu. Pegawai negeri itu di angkatan kedua, kantor paten hak cipta paten merek dibuka angkatan kedua di divisi kimia. Itu sangat menarik, itu bagus sekali, dan banyak pada saat itu belum tahu. Jadi kita di situ divisi kimia meneliti bagian-bagian penemuan di bidang kimia. Di situ mulai ketertarikan lebih daripada terhadap ilmu yang kita pelajari. Ternyata aplikasinya banyak, termasuk di dunia pertambangan. Nah, di tahun sekitar 97 itu ada bukaan peleburan tembaga punya Freeport dan Mitsubishi Materials pertama kali di Gresik. Nah, dan itu teknologi yang luar biasa berkaitan dengan kimia. Dia teknologi ini menggunakan instrumen-instrumen kimia yang mungkin kita teori saja kita dapatkan, tapi di sana memberikan opportunity untuk belajar semua. Nah, di UGM ya kita mungkin belajar AAS ya. Nah, kemudian belajar mungkin infrared, GC ya. Nah, itu ada opportunity baru dibuka peleburan pertama di Gresik, dan kita dikirim dulu ke Jepang di Chiba. Di Chiba Politeknik, kemudian belajar bahasa, kemudian juga mempelajari. Setelah itu ke pabrik untuk langsung belajar laboratoriumnya dan bekerja di sana, sehingga dapatlah instrumen-instrumen kimia yang sebelumnya belum pernah saya dengar, belum saya pegang, dan teori-teorinya juga termasuk seperti ICP, kemudian LECO, XRF, HRD, ya, kemudian graphite furnace, mercury analyzer, kemudian banyak, semua sophisticated peralatan instrumen kimia tahun 97 alhamdulillah saya bisa pelajari ya selama di sana. Dan ini bekal yang luar biasa karena pada saat itu terjawablah keinginan untuk belajar kimia, tapi terjawab dengan ternyata semua bisa dibuktikan dalam suatu instrumen-instrumen kimia. Misalkan kita mau menentukan logam terlarut, dan selama ini mungkin kita hanya melalui titrasi atau AS dengan detection limit yang kasar, sekarang sudah sampai ke PPT, ke PPM, PPT gitu ya, PPB gitu ya. Itu bisa dikuasai pada saat itu. Nah, itu programnya ILO Jepang sama kita ya, sama perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Mereka kirimkan. Itu.
Jadi karena cuma dapat diploma saja, yang memang jarang saya ini kan. Karena khusus spesifik hanya keahlian. Jadi ilmu untuk keahlian saja, Mas Bambang. Iya, baik, 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 Pak Iwan. Kemudian jika berbicara mengenai karir ke depannya ya, Pak Iwan, itu kalau pada masa kelulusan Pak Iwan sendiri, biasanya karirnya lebih banyak yang kemana, Pak? Itu teman-teman Bapak pada saat itu. Dan bagaimana jika dibandingkan dengan sekarang kesempatannya? Monggo. Ya, dulu itu banyak punya mindset jadi dosen ya kan, kemudian di pabrik-pabrik industri kimia. Dua hal itu. Industri kimia, kemudian dan apa tadi jadi tenaga pengajar, dosen. Itu yang saya lihat ya, potensi-potensi terbesar. Hanya memang karena saya berasal dari Riau, ada semacam suatu lecutan ya, keinginan bekerja di minyak dan tambang. Dan saya juga nggak begitu paham dulu bagaimana koneksinya. Tapi saya yakin ini dibutuhkan pada saat itu. Saya mungkin mindset yang berbeda, yang alhamdulillah terima di pegawai negeri tadi, di paten, mengetahui ternyata apapun industrinya ya, ada kimia di situ gitu kan. Kalau istilahnya apapun makanannya, ini bukan iklannya, minumannya teh botol gitu kan. Jadi apapun pekerjaannya mesti ada kimia di situ. Hanya kita belum, pada saat itu saya menemukan kita belum proklamer, belum belum apa istilah, belum show off orang-orang kimia ini. Nah, ini yang saya rasakan. Alhamdulillah mungkin qadarullah itu bukan suatu kebetulan, yang keinginan itu dijawabkan. Oh, ternyata ada terbuka luar biasa besarnya bidang kimia ini di seluruh sektor, ya kan? Hasil sektor pekerjaan. Tidak hanya misalkan nanti waktu itu kita sempat kerja praktek di Asida Tama kunjungannya. Mungkin segitu saja, perusahaan mungkin perusahaan seperti kimia, industri kimia saja gitu terbayangkan awalnya. Tapi saya berpikir ini mestinya dibutuhkan juga di minyak dan di tambang. Nah, mulailah. Memang segala sesuatu ini buat pelajaran kita semua. Kalau misalkan segala sesuatu diniatin dulu dan yakin itu akan terjadi. Dan itu alhamdulillah berjodohnya berikutnya setelah itu saya keluar dari pegawai negeri sudah diangkat penuh untuk bergabung tadi di industri pertambangan. Baik, baik, industri pertambangan. Baik. Kemudian kalau yang berpotensi sekarang apa? Kalau Pak Iwan melihat dengan kesempatan karir sekarang yang mungkin belum banyak itu, tapi ternyata butuh, ada nggak Pak? Ya, mungkin kembali lagi ke belakang tadi ya, setelah kita menemukan jawaban tadi, ya alhamdulillah saya dapat tempat yang tadi di peleburan tembaga itu mereka memang butuh orang kimia, kepala lab. Waktu sempat jadi megang laboratoriumnya, yang tadi awalnya kita di UGM memang peralatan terbatas seluruh Indonesia, bukan hanya di Gajah Mada, diberikan kesempatan bisa belajar beberapa peralatan yang saya sebutkan tadi ya kan, dan sehingga semakin membuka cakrawala. Nah, pada saat itu pun sebenarnya hanya belum banyak yang mengetahui. Kemudian setelah saya bekerja di peleburan tembaga tersebut, saya pindah ke tambang pertambangan, itu di tambang tembaga emas perak di Nimon. Di situ mereka khusus mencari lulusan kimia. Gitu. Nah, terutama yang dari perusahaan asing Amerika segala macam, mereka paham peruntukannya gitu. Kalau di kita mindset kadang-kadang gitu ya, mindset kalau lulusan MIPA kimia jadi dosen jadi itu gitu ya. Mindset. Kalau di sana peruntukannya kami butuh gitu, karena memang sangat dibutuhkan sekali. Sebagai contoh mungkin saya langsung jump up saja, kalau di pertambangan ini hal yang sederhana yang kita kuasain, kita bisa memberikan jawaban-jawaban pekerjaan pertambangan.
Ya, contoh misalkan kita belajar literasi, menentukan apakah terbentuknya apa namanya perubahan terhadap senyawa kimia tadi. Vero jadi ferry, sangat kita kuasain kalau dalam ilmu literasi analis dua kalau nggak salah, perubahan warna segala macam. Di dunia tambang juga demikian. Kalau kita kerja dengan era sam tambang, dilihat warna coklat, sebenarnya kita pelajarin, wah kalau coklat itu berarti nanti peronya barusan lepas misalnya, ya kan. Nah berarti kalau dibiarkan semakin lama nanti perinya lepas, hidrogennya lepas gitu ya, terbentuk F2 menjadi F3. Yang tadinya berwarna coklat jadi jernih. Nah bagi orang yang bukan kimia dia nggak paham, menganggap airnya bagus-bagus saja. Tapi kita kimia tahu ini bahaya, ini sudah mulai yang tadinya sudah ada namanya seperti bom atom berkelanjutan nih, yang tadinya ferro bisa di stop sekarang jadi ferry, berarti hidrogen lepas, A plusnya semakin banyak gitu kan, berarti pH-nya rendah, artinya apa? Logam-logam di sana yang tadinya total bisa terlarut ya. Nah inilah yang menjadi cikal bakal bahayanya air asam tambang misalkan yang harus dikelola sebenarnya. Padahal dari ilmu sederhana saja kan, bagaimana ferro jadi ferry, nggak harus menjadi menguasai seluruh kimia, lebih bagus kalau menguasai gitu kan. Ya itu salah satu contoh bagaimana kita tuh dibutuhkan di semua aspek, di semua lini. Hanya kunci jawaban itu kadang-kadang belum terkonek gitu, triggernya itu belum terkonek. Nah, tapi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memahami gitu ya, mereka sudah langsung spesifik butuh karena kimia ini kan kadang suka bingung teknik kimia atau kimia gitu kan. Tapi yang bagi memahami kalau kimia kita adalah belajar tentang betul-betul basicnya. Kalau teknik kimia proses mereka mesti tidak begitu sampai ke sana gitu ya. Yang saya sampaikan tadi. Ya, banyak hal-hal semacam itu yang terjawab dengan dunia pertambangan dan dunia industri gitu. Gitu Mas Bambang. Sehingga terus-menerus dulu sebenarnya dibutuhkan, cuman belum terkuak. Kalau sekarang sudah mulai dunia industri tambang dibutuhnya anak-anak lulusan kimia. Ya, terutama tidak sebatas dia di laboratorium saja. Ya, dan saya tadi berawal dari laboratorium, akhirnya ujung-ujungnya saya meninggalkan labnya saya, yang istilah kerajaan saya. Saya meninggalkan ICP, meninggalkan SRF, meninggalkan RAC, meninggalkan mercury analyzer, meninggalkan leko segala macam, tapi menuju kepada langsung ke lapangan. Lingkungan, bagaimana dampak terhadap perubahan karakter air, fisikal air, ya kan? Misalkan perubahan konduktivitas, ya, daya antar listrik, itu sederhana di bidang kimia. Ya, bahwa di sana dengan pemahaman sedikit kita bisa memberikan menjustifikasi perubahan alam, ya, tentang salinitasnya segala macam itu sebenarnya dari kimia-kimia dasar, sebenarnya kimia dasar, tapi mumpuni bisa dipakai di aktivitas pertambangan dan dibutuhkan karena kita dibutuhkan justifikasi, misalkan air bentuknya sama saja gitu kan, air bentuknya sama saja, mau di industri apa warnanya mungkin sama saja, beberapa air yang berubah karakteristik. Tapi orang-orang kimia tahu ini tidak hanya sekedar air, ya. Bisa saja pH-nya turun, bisa saja tadi total metal menjadi dissolved metal. Bisa saja misalkan dia krom 3, krom total bisa menjadi krom 6. Warnanya sama gitu. Nah, tidak ada yang bisa melihat itu kecuali atau menghipotesa itu kecuali orang kimia. Jadi, kalau warnanya misalkan hijau, misalkan daerah-daerah sulfur, bisa saja ini asosiasi, misalkan sulfurnya, misalkan sulfat dengan batuan situ, tembaga, segala macam, ya kan. Nah ini kimia dasar sebenarnya yang kita pelajari, yang bisa diaplikasikan, tapi bagi teman-teman lain yang tidak memahami menganggap itu luar biasa, kok bisa Pak bisa mendeteksi gitu.
Kurang lebih demikian. Dan itu berlaku sampai terus-menerus. Cuman dulu kurang ditemukan, artinya si anak kimia yang hilang ini belum ditemukan. Sekarang orang udah tahu nih, kalau di sini butuh orang kimia nih. Ya, dulu kimia dibutuhkan hanya buat lab saja, gitu kan. Sekarang mulai ke lapangan, ya, gitu. Kurang lebih gitu, Mas Bambang. Ya, baik Pak Iwan, menarik sekali ya, ini tadi merupakan insight tadi dari kimia, pekerjaan kimia di pertambangan, kemudian hingga sekarang seperti itu. Tapi tadi ya, Pak Iwan, jika kita boleh masuk ke topik yang karir ini, mungkin bisa diceritakan itu Pak, bagaimana dulu perjalanan karirnya dari hak paten, kemudian kok kenapa masuk ke pertambangan, kemudian sekarang kok pindah ke lingkungan dan kesehatan. Itu ceritanya bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya satu rangkaian. Kalau saya istilahkan, alhamdulillah qadarullah dulu saya dari hilirnya dulu bekerja. Hilirnya secara dokumen paten yang mengetahui bahwa temuan-temuan itu berakhir di kimia. Tidak ada temuan tidak berakhir di kimia. Rata-rata di kimia. Maupun mekanik kadang-kadang dia lari kimia. Umumnya ya, lari ke kimia. Kemudian situ mulai ketertarikan. Nah, untuk ke dunia peleburan tembaga yang itu pada saat itu dibukalah Freeport pada saat itu bersama dengan Mitsubishi Materials ingin membuat hilirisasi dari hasil konsentrat mereka. Biasa selama ini mereka hanya menggali saja, kalau istilahnya tanah air saja, karena yang dijual itu konsentrat saja, gitu kan. Jadi dilakukan hilirisasi, dibukalah. Nah itu mereka butuh orang lab, orang kimia. Di situ mulai bergeser sedikit ke lab, gitu ya. Kemudian ya mulai karena bahan galian tambang, jadi tahu oh ternyata ini ada tembaga, emas, perak. Ternyata asosiasinya mulai buka lagi tabel periodik. Oh iya, ini kita pelajari nih, kalau tembaga emas perak pasti asosiasinya selenium, arsenik, Pb segala macam. Itu di luar kepala kita aja kan. Negara Argentina karena senar runtuh bla 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 gitu aja. Jadi tahu wah ini kalau galian ini tanahnya tanah sulfida, tanahnya pirit, EPS, berarti asosiasi ini. Jadi itu menjadi suatu parameter lingkungan yang harus dijaga kalau nambang. Mulai lagi ketertarikan nih kan, bergeser kan, biasanya ke hulu dari hilir ke hulunya lagi nih. Wah, mulai wah ternyata gitu. Wah, berarti kalau ngantuk tambang kayak Freeport dia ngambil tembaga, asosiasinya iya CU, AU, AG ada emas peraknya. Selalu demikian, tanahnya sulfida. Apalagi saya kanan kirinya, oh ada selenium, ada arsenik, Pb, ini harus dikelola. Mulai tertarik di bidang lingkungan, bagaimana menguasai kimia lingkungan pertambangan. Karena akhir-akhirnya semua parameter baku mutu itu ujung-ujung kimia. Ya, coba lihat baku mutu air kimia yang harus dipenuhi. Untuk Hg-nya, merkurinya kah, arseniknya kah, ya kan, Pb-nya kah, apa kromnya lah, segala macam itu kimia. Yang semua itu kimia dasar semua yang kita pelajari. Mau apalagi udara juga gitu, SOX, NOx, CO, kimia juga yang kita pelajari, ya kan? Semua, ya, termasuk di perairan, ya di perairan di laut juga dipelajari semua unsur-unsur kimia yang terlarut. Dan kenapa dia terlarut? Kenapa dia total? Gitu kan? Kenapa nanti dia berasosiasi dengan mineral yang lain? Kenapa misalkan ini bendanya sama tiba-tiba berubah, yang tadinya aman tiba-tiba berubah. Kita tahu belajar keseimbangan kimia gitu kan. Dan itu kita perhatikan di alam. Nah, bergeraklah tadi ke dunia lingkungan. Alhamdulillah qadarullah terjawab lagi sama Allah, diterima di Newmont sebagai orang lingkungan.
bukan orang kimia, bukan orang laboratorium. Dan ternyata kalau laboratorium banyak yang dipelajari, dikuasai semua kimianya kan, mulai dari anorganik, kemudian kimia fisika, labnya ya kan, termasuk fire AC. Sekarang tinggalin kimia yang banyak, ilmunya di bawah, pekerjaannya banyak, maksudnya ilmunya di bawah ke lapangan. Ke lapangan tadi, ya, lihat misalkan, wah ini kok coklat-coklat nih, belum coklat, wah, mesti lihat tuh besinya tinggi, ya kan. Berikutlah kalau dibiarin berikutnya, kalau staf kita kru mungkin nggak paham, Pak sudah beres Pak, udah nggak coklat lagi. Kalau kita tahu bukan beres, coba lihat pH-nya. Kayak dokter lah kita ya. Oh, pH-nya semakin rendah nih, Pak. Daya hantar listriknya semakin tinggi. Oke, bawa ke lab, cek nanti. Mesti nanti terdissolve karena ferronya jadi ferry misalkan. Ya, mulai masuk ke lingkungan. Mulai masuk ke lingkungan. Dan ternyata dasar-dasar basic itu kimia, lingkungan, ujung-ujungnya juga nanti kita harus berhadapan kepada sosial. Ini satu rangkaian. Karena yang selalu ditanyakan orang bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana masyarakat tercemar apa tidak. Kan kimia juga awal-awal ujungnya. Yang masuk ke hulunya ke lingkungan. Hulunya lagi respon masyarakat, dampak ke masyarakat, dampak community. Nah, sehingga kita menjadi duta. Jadi di tambang-tambang sebelumnya saya malah dipindahkan ke stakeholder relation. Di tambang emas stakeholder relation manager. Coba orang kimia ke stakeholder relation manager. Untuk apa misalnya? Jika misalkan nanti kita berdiskusi terhadap stakeholder kita dari mungkin yang butuh kejelasan, anggota dewan, ya kan, kemudian dari pemerhati yang lain, ahli-ahli yang lain, mereka butuh kejelasan tercemar apa tidak. Kalau dia nggak punya basic kimia, orang sosial dia tidak bisa menjelaskan tercemar apa tidak, ya kan? Kalau misalnya dalam meeting-meeting dengan teman-teman anggota dewan juga kita bisa menjelaskan tercemar apa enggak. Kita buktikan bahwa dari pengukuran memenuhi baku mutu, pH-nya sekian, ininya sekian. Jadi ilmu itu satu kesatuan, fragmentasinya tadi kimia, lingkungan, sosial. Nah, akhirnya masuklah ke eksternal di tambang-tambang emas yang lain sebagai stakeholder relation manager, kemudian sebagai GoPro ke perizinan lagi gitu, sama. Karena pada saat perizinan kimia dipakai. Di perizinan nanti misalkan pembuangan air, pasti ditanya berapa desain kalian. Kalau sekarang ada kalau dulu izin pembuangan limbah cair, sekarang mungkin ada prosedur teknis. Berapa desain kalian bisa mengeluarkan, sementara di badan air ini sudah kondisi sekian. Bagaimana desain ini mengurangi itu bisa di bawah baku mutu. Lagi-lagi kimia. Ini satu jalur nih. Satu kimia, kita membuat perizinan kita bisa menjelaskan gitu kan. Dengan apa istilahnya secara general, walaupun tadi sudah meninggalkan instrumennya, tapi ilmu-ilmu dasarnya kita bawa, ya kan? Karena ilmu itu yang seharusnya dibawa kemana-mana ya, bukan alatnya yang dibawa, bukan rumah yang dibawa, itu tapi itu yang dibawa, itu mungkin jadi sharing buat kita semua. Pakailah di sosial. Kemudian waktu di karya berikutnya di meeting perizinan, ya adalah bicara tentang tadi hukum, konsekuensi segala macam. Makanya saya masuk ke dunia hukum, majelis hukum. Hukum juga kimia juga. Coba, misalkan kita ambil untuk pertambangan emas KemenLH 202/2004. Isinya apa? Apabila melanggar baku mutu gini-gini. Baku mutunya apa? Kimia. Melanggarnya hukum. Ya. Jadi itu sinergi. Jadi banyak yang bertanya, Pak Iwan, kenapa kimia lari ke hukum? Sebenarnya dalam hati saya bertanya, kenapa orang kimia tidak ngambil hukum? Atau sebaliknya orang hukum kenapa nggak ngambil kimia? Gitu. Atau sosial. Jadi artinya ilmu kimia itu bisa masuk ke dunia apapun. Ya, seorang hukum, hakim, kalau memutuskan suatu pencemaran, dia tahu kimia. Bertanya kepada ahlinya.
orang kimia. Nah, bagaimana artinya orang kimia itu bisa masuk ke ranah apapun. Nah, mungkin itu apa menjadi gambaran ya. Terjawab ya kenapa karirnya ketika ya, kok karirnya kok dari apa tadi orang lab ke lingkungan ke sosial karena perusahaan terutama perusahaan asing mereka sangat memahami tugas fungsi dan kompetensi dari seseorang yang menjadi wakil mereka ya supaya tadi berusaha nanti menjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan tidak mengada-ngada gitu. Gitu gambaran Mas Bapak. Baik, luar biasa sekali Pak Iwan. Tadi kita sudah mendisek juga bagaimana karir dari Pak Iwan ini dan alasan dibaliknya. Dan ada petuah juga mungkin untuk para mahasiswa dan calon pelajar di FMIPA UGM. Namun kita kembali lagi mungkin ya ke FMIPA UGM-nya sendiri sebagai suatu institusi. Apakah ada saran untuk FMIPA UGM-nya sendiri berdasarkan pengalaman berkarir Pak Iwan terkait perbaikan dalam proses belajar mengajar? Apakah perlu adaptasi atau sudah bagus? Baik, ada dua hal yang perlu saya pikir perlu kita jembatani. Kenapa saya pakai kata jembatan bridge? Seperti saya sampaikan tadi, kita di dunia kampus itu terlalu banyak menguasai, terlalu tinggi dari penerapan. Maksudnya menguasai tinggi penerapan sebenarnya sebagian aja sudah bisa kita manfaatkan. Nah, saya sempat dulu juga masuk ke UGM, kembali ngasih kuliah umum, juga beberapa universitas yang lain, selalu menjembati gap tadi. Gap tadi. Nah, khususnya MIPA UGM, mungkin sekarang berbeda, karena saya tahunya dari rekaman saya dulu ya, kita kekurangan adalah jembatan tadi. Banyak yang teman-teman karena tidak mencari gitu ya, nggak paham ini selalu menjadi apa gitu. Nah, itu jembatan tadi itu perlu mendatangkan para praktisi. Praktisi seperti kuliah umum segala macam. Ya dari industri manapun, tidak hanya sebatas pertambangan segala macam, dibuka khazanah sedemikian luas ya. Dan teman-teman dosen juga mungkin sudah banyak jadi ikut membantu proyek-proyek juga bisa memberikan sosialisasi. Ternyata tadi jembatan itu dibutuhkan memberikan wawasan bahwa ilmu-ilmu kita dibutuhkan. Nah, ini perlu banyak-banyak kegiatan jembatan-jembatan. Toh pada akhirnya setelah lulus, yang kita butuhkan dunia kehidupan lain adalah profesional. Nah, dunia tidak kuliah lagi kan, masuk ke dunia profesional. Nah, mau menuju ke dunia profesional perlu jembatan tadi. Mungkin banyak alumni dari Gajah Mada yang sudah berhasil itu di khususnya kimia diminta untuk mengajar sejam 2 jam bergantian disisipin di di mata kuliah itu dalam tidak hanya ada tapi mungkin lebih sering karena akhirnya kan tadi ilmu-ilmu kita dapatkan kita butuhkan untuk keberlanjutan di dunia profesional. Ada jembatan, ada trigger, ada kunci yang nanti yang disampaikan kisi-kisi lah semacam gitu. Ternyata eh, dikuak lah sebenarnya jalur-jalur ke situ, diberikan wawasan. Itu satu. Yang kedua adalah saya rasa juga saya kenal beberapa juga senior-senior yang sudah ikut membantu unit perusahaan menjadi membuat proyek ya. Itu mahasiswa dilibatkan untuk langsung terjun ke proyek terutama yang mahasiswa akhir ya. Itu sangat bermanfaat. Terus eskalasi ke bawah, terus begitu, terus bergelombang ke bawah ya, sehingga berkesinambungan.
Saya nggak menyebutkan satu universitas, tapi saya tahu ada universitas melakukan itu gitu. Itu suatu universitas dan itu cukup bagus. Sehingga karena proyek semakin banyak mahasiswa dilibatkan. Langsung tidak hanya apa ya semacam KKN lah, praktek kerja nyata gitu ya. Tapi dunia profesional. Dan itu lebih membuat fresh ya. Ilmu yang kita dapatkan atas bimbingan dosen yang para ahli langsung diaplikasikan. Nah, itu kalau dilakukan ini akan menjadi suatu energi luar biasa, energi kimia luar biasa ya. Untuk wah ternyata sangat bermanfaat, ternyata kita bisa menjawab tentang IPAL itu bagaimana efisiensinya IPAL, bagaimana kalau run up dari dunia pertambangan mengurangi misalkan logam-logam terlarut, bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi kepada tenaga kerja di sana, dan juga lebih-lebih juga satu hal mungkin jadi nilai tambah, apapun terjadi kejadian-kejadian lingkungan, apapun isu-isu lingkungan ya kan, itu masyarakat butuh jawaban dari akademisi. Nah, akan lebih baik mungkin sudah ada di kita tempat kita memberikan semacam suatu edukasi sosial masyarakat ya, mensinergikan pembangunan berkelanjutan yang ada di unit usaha itu apa, kemudian nanti dari akademisi bisa memberikan masukan sosialisasi, jangan sampai lebih cepat diduli oleh isu-isu hoax, sehingga yang terkesan adalah kita negara kaya, Sabang Merauke, mineralnya banyak, ya kan, industri banyak, tapi selalu diserang dengan data-data yang tidak valid. Dan itu dipercaya, dan yang dipercaya juga sama dunia anak-anak mahasiswa. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi open minded semua dengan jembatan yang dibuat tadi, Mas Bambang. Setiap kita punya cerita, dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan. Tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita. Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbekal ilmu kulineri. Dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu. Kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik. Meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama. Menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami. Ions Culinary Academy. Nurture your talent, advance your skill. Baik. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir ya, Pak Iwan, jika tadi sudah mencoba saran untuk FMIPA UGM sendiri dalam memperbaiki mungkin proses belajar mengajar mereka. Sekarang untuk mahasiswanya sendiri, Pak Iwan, dan mungkin calon mahasiswa yang juga sekalian mungkin ya, apakah ada saran yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang masih belajar dan membekali diri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja nih, Pak? Baik. Mau nggak mau kita manusia beragama harus religius beragama, manusia kimia itu harus religius karena dia eksak banget, dia tahu benar salah, itu paling penting, itu yang nanti membekali kita khususnya kimia itu untuk bergerak lebih maju mendapatkan kepastian. Artinya gini, kalau kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu kimia gitu ya, memahami tidak hanya sebatas yang di dunia kampus, juga praktisipasi tadi, praktek-praktek dari kegiatan kimia itu ilmu ya kan, kaitan dengan agama. Kalau kita punya ilmu, maka Allah pencipta kita menjamin ya akan memuliakan orang yang konsisten terhadap ilmu. Maka jangan lepaskan itu, karena pada akhirnya keberhasilan dunia itu menurut saya adalah bagaimana dia bekalin dengan ilmu agama. Itu jadi pasti, ilmu pastinya jadi pasti betulan itu. Kimia kan ilmu pasti.
udah yakin kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita belajar benar, tahu bagaimana air asam tambang, misalkan bagaimana industri kimia, kita yakin dengan ilmu itu Allah jamin kita mendapatkan potensi-potensi rezeki ke depannya. Maukah jadi dosen kah? Mau jadi pekerja kah? Mau jadi NGO kah? Mau jadi apa? Tapi dengan ilmu itu tidak lagi kita tersesat. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari kita sia-siakan, ya kan, adik-adik mahasiswa, ya berakhir kepada ilmu itu tidak juga menghargai kita. Dan rezeki pun nanti mungkin jauh dari itu. Karena akan dimuliakan. Kalau kita menghargai ilmu, belajar ilmu sebaik-baiknya, hormatin dosen, penting gitu. Karena dunia sekarang ini, bukan saya bilang di fakultas kimia, dunia sekarang dunia gaul. Kalau kami dulu kan betul-betul tidak bisa WA segala macam, saya respectfulnya mungkin begitu. Dan itu bagian dari mempelajari ilmu kimia. Kepastian ilmu pasti dengan kepastian mempelajari agama masing-masing. Semua agama sama untuk mempelajari, meyakini ilmu itu bermanfaat. Luar biasa sekali, Pak Iwan. Dengan begitu selesai sudah wawancara pada hari ini. Terima kasih. Saya sangat bersyukur. Ini sudah menjadi wawancara yang sangat luar biasa. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi para penonton di rumah. Dan semoga berkah juga untuk Pak Iwan. Seperti itu. Amin. Terima kasih. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah-salah kata kepada Pak Iwan dan para penonton di rumah. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, Pak Iwan. Tentunya ini masih banyak yang ingin dibicarakan tadi, namun karena batasan waktu harus kita selesaikan di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Iwan. Seperti yang tadi disampaikan, terima kasih sebelumnya buat universitas dan fakultas di mana saya dulu pertama kali kuliah ya, dan itu menjadi kesan luar biasa bagi saya. Dan label UGM ini selalu saya bawa kemana-mana. Barusan saya beli juga baju kaos HSE Gajah Mada. Tadi harusnya saya pakai itu HSE Gajah Mada. Suatu kebanggaan. Kebanggaan itu penting, tapi hindari ria. Kebanggaan untuk berbuat lebih baik. Buat kita semua, terutama buat saya, ya, kembali ilmu dipelajari dengan baik, dengan dasar-dasar ilmu pasti agama tadi, maka kimia itu mendapat kepastian. Insya Allah ke depannya juga karir mendapat kepastian. Demikian Mas Bambang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk para penonton di rumah, nantikan video-video lainnya di channel ini. Untuk Pak Iwan sendiri, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe di channel ini. Saya Bambang YR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Success begins with the small things. Real equivalent to English. Excellent in service and education, ready to assist students from the initial stage to more effectively achieve their learning goals. Start your learning journey with international standards and native English-speaking teachers. We ensure students using the latest curriculum aligned with CEFR International Standard. Experience a new way to learn English that unlocks students' critical thinking and communication skills. Maximize their potential with official tests from IELTS, TOEIC, TOEFL IBT, and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally. Real equivalent to English. Spirit to speak and be heard by the world. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan
di pusat.